Satu, menyikapi fenomena ChatGPT dalam pendidikan. Kelebihan AI dalam proses pembelajaran. Akses informasi yang cepat dan luas. ChatGPT dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dengan cepat, memungkinkan siswa untuk mendapatkan penjelasan yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu guru. Ini dapat meningkatkan kecepatan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Personalisasi pembelajaran. AI dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Misalnya, siswa yang kesulitan dalam matematika dapat meminta penjelasan tambahan atau latihan soal yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dukungan dalam pembelajaran mandiri. Siswa dapat menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu belajar di luar jam sekolah, membantu mereka untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan keterampilan mereka. Pengembangan keterampilan digital menggunakan AI dalam pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan, seperti kemampuan berinteraksi dengan teknologi dan berpikir kritis. Kekurangan AI dalam proses pembelajaran. Satu, ketergantungan pada teknologi. Siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. 2. Kualitas informasi. Meskipun AI dapat memberikan informasi yang cepat, tidak semua informasi yang diberikan selalu akurat atau relevan. Siswa perlu diajarkan untuk memverifikasi informasi dan berpikir kritis terhadap sumber yang mereka gunakan. 3. Kesenjangan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Hal ini perlu diperhatikan agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama. 4. Etika dan keamanan. Penggunaan AI dalam pendidikan juga menimbulkan pertanyaan etis, seperti privasi data siswa dan potensi penyalahgunaan teknologi. Pengalaman pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, saya telah mencoba memanfaatkan AI dalam pembelajaran dengan menggunakan ChatGPT untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Misalnya, ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika, saya mendorong mereka untuk menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan penjelasan tambahan atau contoh soal. Saya juga mengajarkan mereka cara bertanya dengan efektif agar mendapatkan jawaban yang lebih relevan. Namun, saya selalu menekankan pentingnya berpikir kritis dan memverifikasi informasi yang mereka terima. 2. Pendapat tentang video A Die Made of Glass 2. Teknologi yang ditemui dalam video. 1. Layar sentuh transparan. Teknologi ini memungkinkan interaksi dengan informasi digital melalui layar yang transparan, yang dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan. 2. Konektivitas internet yang canggih. Konsep Internet of Things atau IoT yang menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. 3. Augmented Reality atau AR. Teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi digital yang ditambahkan ke dunia nyata, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. 4. Material pintar. Penggunaan material yang dapat beradaptasi dengan lingkungan seperti kaca yang dapat mengubah transparansi atau warna berdasarkan kondisi tertentu. Persiapan sebagai pendidik menghadapi kemajuan teknologi. Sebagai pendidik, persiapan untuk menghadapi kemajuan teknologi yang pesat seperti yang tergambar dalam video tersebut meliputi beberapa langkah. 1. Pendidikan berkelanjutan, mengikuti pelatihan dan workshop tentang teknologi terbaru dalam pendidikan untuk tetap up to date dengan perkembangan yang ada. 2. Integrasi teknologi dalam kurikulum, menciptakan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi baru seperti AR dan layar sentuh untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi, mengajak siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi.
Misalnya dengan proyek yang melibatkan desain aplikasi atau penggunaan AR dalam presentasi. 4. Membangun keterampilan digital. Mengajarkan siswa keterampilan digital yang diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk cara menggunakan perangkat dan aplikasi dengan efektif. 5. Menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel. Menyiapkan ruang kelas yang mendukung penggunaan teknologi seperti area untuk kolaborasi dan eksperimen dengan alat-alat digital. Dengan langkah-langkah tersebut, saya berharap dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan membantu mereka menjadi pembelajar yang adaptif.